Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hajar Safatul Islam dari Prodi Oceanografi Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai salah satu materi kuliah pemodelan oceanografi, yaitu tentang adveksi satu dimensi dan dua dimensi. Lalu, kira-kira apa saja sih pokok bahasan kita? Nah, yang pertama adalah persamaan adveksi satu dimensi. Lalu, yang kedua adalah persamaan adveksi dua dimensi. Selanjutnya ada metode pendekatan beda hingga. Dan yang terakhir adalah nilai awal dan syarat batas. Mari kita bahas satu persatu. Nah, apa itu adveksi? Adveksi merupakan suatu mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya pada aliran fluida. Sedangkan persamaan adveksi sendiri merupakan pergerakan partikel fluida yang terjadi akibat adanya aliran atau gaya yang mempengaruhinya. Persamaan adveksi satu dimensi dapat dirumuskan dengan rumus do F per do T sama dengan minus U do F per do X, yang mana F menggambarkan konsentrasi suatu zat terlarut dan U menggambarkan kecepatan, T menggambarkan waktu, dan X adalah arah sumbu horizontal. Kemudian ada persamaan adveksi dua dimensi yang dirumuskan dengan do F per do T sama dengan minus U kali do F per do X minus V do F per do Y, yang mana F menggambarkan konsentrasi suatu zat terlarut, U adalah kecepatan, T menggambarkan waktu. Nah, persamaan adveksi sendiri dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan beda hingga yang terdiri dari metode eksplisit dan implisit. Berikut saya beri contoh metode eksplisit yang digunakan. Yang pertama adalah FTCS atau Forward in Time Central in Space, yaitu pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Berikut persamaannya. Hal ini berlaku jika indeks N untuk waktu, indeks M untuk ruang, dan U adalah kecepatan aliran yang dianggap konstan terhadap ruang dan waktu. Selanjutnya ada metode eksplisit leapfrog, yaitu persamaan beda hingga. Dengan metode ini adalah pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Berikut adalah persamaannya. Dan yang terakhir ada metode upstream. Apa itu upstream? Pada metode ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu. Sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Dibagi menjadi dua, yaitu jika U lebih dari 0, turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Berikut adalah persamaannya. Selanjutnya, jika U kurang dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda maju. Berikut adalah persamaannya. Nah, yang selanjutnya adalah nilai awal dan syarat batas. Konsentrasi polutan di suatu perairan dianggap belum ada, perairan dianggap bersih. Hal tersebut merupakan pengertian dari nilai awal. Dan secara matematis dapat dituliskan F sama dengan 0 pada T sama dengan 0, atau Fi sama dengan 0 untuk I-nya itu sendiri adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga I maksimal. Untuk syarat batas, sumber polutan dianggap dari hulu dan atau dari hilir. Sehingga untuk syarat batas di hulu atau I sama dengan 0 dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Dan yang selanjutnya untuk syarat batas di hilir atau I sama dengan I max dapat dituliskan perumusan sebagai berikut.
Sekian informasi mengenai adveksi satu dimensi dan dua dimensi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.